Pada masa pemerintahan Fir'aun di Mesir, ramalan menyebutkan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan lahir dan menjadi penyebab jatuhnya kekuasaan Fir'aun. Ketakutan oleh ramalan ini, Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Di tengah ketidakadilan dan penindasan ini, lahirlah Musa, seorang bayi yang ditakdirkan untuk mengubah nasib bangsanya. Ibu Musa, dengan iman yang kuat, menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Ketika tidak bisa lagi menyembunyikannya, ia memutuskan untuk mengikuti ilham dari Allah dan membuat sebuah keranjang, melapisinya dengan ter, dan meletakkan Musa di dalamnya. Dengan hati yang berat, ia meletakkan keranjang itu di Sungai Nil, berharap Allah akan melindungi anaknya. Keranjang itu terbawa arus sungai dan ditemukan oleh istri Fir'aun, Asyah. Ia terpesona oleh bayi yang lucu itu dan memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Fir'aun, meskipun awalnya ragu, akhirnya menyetujui permintaan istrinya. Maka, Musa tumbuh di istana Fir'aun, di tengah-tengah kemewahan dan kekuasaan. Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Meskipun hidup di istana, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia menyaksikan penderitaan bangsanya yang diperbudak oleh Fir'aun dan merasa iba terhadap mereka. Suatu hari, saat sedang berjalan di kota, Musa melihat seorang penjaga Mesir sedang memukul seorang Bani Israel. Dengan penuh amarah, Musa melangkah maju dan memukul penjaga itu, yang akhirnya tewas. Kejadian ini membuat Musa ketakutan dan merasa bersalah. Ia tahu bahwa tindakannya akan memicu kemarahan Fir'aun. Dengan hati yang gelisah, Musa melarikan diri ke Madian, sebuah daerah yang jauh dari Mesir, untuk mencari perlindungan. Di Madian, Musa menemukan kedamaian. Ia bertemu dengan seorang pria tua yang bijaksana bernama Syuaib dan membantu 2 putrinya mengambil air dari sumur. Sebagai tanda terima kasih, Syuaib menawarkan Musa untuk tinggal bersama mereka dan menikahi salah satu putrinya. Musa menerima tawaran itu dan menikahi Zipporah, putri Syuaib. Selama 10 tahun, Musa tinggal di Madian, bekerja sebagai penggembala. Suatu hari, saat menggembalakan domba di Gunung Sinai, Musa melihat api yang menyala di sebuah semak belukar. Namun anehnya, semak itu tidak terbakar. Ia mendekati semak itu dan mendengar suara Allah yang memanggilnya. Allah memberi Musa misi untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Dengan hati yang tegas dan iman yang kuat, Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya, Harun, yang ditunjuk Allah untuk mendampinginya. Mereka menghadapi Firaun dan menyampaikan pesan Allah untuk membebaskan Bani Israel. Namun, Firaun menolak dengan keras dan malah meningkatkan penindasan terhadap Bani Israel. Musa kemudian menunjukkan berbagai mukjizat sebagai tanda kekuasaan Allah. Tongkatnya berubah menjadi ular. Tangannya bersinar putih. Dan Mesir dilanda berbagai bencana seperti air yang berubah menjadi darah, wabah katak, nyamuk, lalat, penyakit ternak, bisul, hujan es, belalang, kegelapan, dan kematian anak-anak sulung Mesir. Namun, hati Firaun tetap keras dan ia tidak mau melepaskan Bani Israel. Akhirnya, setelah bencana terakhir, Firaun memutuskan untuk membebaskan Bani Israel. Musa memimpin kaumnya keluar dari Mesir. Namun, tidak lama setelah mereka berangkat, Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka dengan pasukannya. Bani Israel tiba di tepi Laut Merah dan merasa terjebak, tetapi Musa, dengan keyakinan kepada Allah, mengangkat tongkatnya dan membelah laut itu. Mereka menyeberangi laut dengan aman, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam ketika mencoba mengejar mereka. Setelah melintasi Laut Merah, Musa memimpin Bani Israel dalam perjalanan panjang di padang pasir menuju Tanah Perjanjian. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan air dan makanan. Allah menunjukkan banyak mukjizat, seperti menyediakan air dari batu dan mana serta kuail sebagai makanan. Di Gunung Sinai, Allah memanggil Musa untuk menerima wahyunya. Musa berpuasa selama 40 hari dan malam, dan Allah memberikan kepadanya Taurat, kitab suci yang mengandung hukum-hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Namun, saat Musa kembali, ia mendapati kaumnya menyembah patung anak lembu yang terbuat dari emas. Musa marah dan menghancurkan patung itu, serta mengajarkan kaumnya tentang pentingnya ketauhidan dan ketaatan kepada Allah.
Perjalanan Bani Israel di padang pasir berlangsung selama 40 tahun. Sepanjang waktu itu, Musa terus memimpin mereka dengan kebijaksanaan dan kesabaran, meskipun sering menghadapi pemberontakan dan ketidakpercayaan dari kaumnya. Pada akhir perjalanan, Allah memberitahu Musa bahwa ia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Musa wafat di puncak Gunung Nebo, melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Warisan Musa tetap hidup dalam sejarah sebagai nabi besar yang membawa pesan keadilan, ketauhidan, dan ketaatan kepada Allah. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang keberanian, kepemimpinan, dan iman yang teguh dalam menghadapi tantangan. Musa adalah teladan abadi bagi umat manusia tentang pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan memperjuangkan keadilan. Nah sahabat beriman, inilah akhir dari kisah Nabi Musa yang menginspirasi. Jangan lupa tonton video kisah Nabi kami yang lain dan juga jangan lewatkan untuk selalu like video short kami tentang pedoman hidup harian berdasarkan hadis syahih dan Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.